nggak kayak hari-hari sebelumnya gitu. Apalagi ini kan ada PPKM gitu, jadi sepi, jarang ada pengunjung. Paling yang lewat itu orang-orang pasar aja sih, nggak dari orang luar. Yang jelas saat kondisi pasar Kliwon PPKM darurat ini sangatlah turun drastis. Jadi ketika pasar Kliwon itu tingkat pengunjungnya itu rata-rata 5.000 orang setiap hari biasa. Itu sekarang paling tinggal 500-an orang, itu pun tidak ada. Jadi kita boleh dikatakan baik tingkat kunjungan maupun tingkat pendapatan di pasar Kliwon itu turunnya hampir 90%. 90%. Di pasar Kliwon saat ini gimana sih, Pak? Kelihatan sepi nih, Pak? Oh, sepi Mas, nggak kayak hari-hari sebelumnya gitu. Apalagi ini kan ada PPKM gitu, jadi sepi, jarang ada pengunjung. Paling yang lewat itu orang-orang pasar aja sih, nggak dari orang luar. Kalau setiap hari biasanya dapat menjual berapa dan sekarang berapa, Pak? Kalau kemarin itu dapatnya nggak nyampe, gimana ya Mas, nggak kayak biasanya sih, nggak nyampe 1 juta. Biasanya kan kalau rame paling bisa dapat lumayan lah gitu. Kalau pedagangnya, pembelinya rata-rata dari daerah mana, Pak? Jepara, sini bakonya Jepara semua, banyak kan dari Jepara. Pelanggannya dari Jepara ya, Pak? Banyak kan dari Jepara. Gitu aja, kalau apa ada barang datang itu langsung suruh marketing, nggak ke pasar sendiri gitu loh. Mbak, pencemaran ini terjadi sudah berapa minggu tuh, Mbak? Udah lama sih Mas, udah lama, dari ini bulan apa sih? Bulan Juli. Udah dari Juni, udah dari habis Lebaran itu udah sepi. Rata-rata ini kita ya hanya bertahan, untuk bertahan, mau buka juga tidak ada pengunjung, tidak ada yang beli, tidak buka pun kita juga repot karena situasi seperti ini khawatirnya kalau ada pengunjung atau pembeli ataupun pelanggan yang datang. Pendapatan seperti biasa rata-rata di pasar Kliwon itu dari 2.500 pedagang. Itu kalau saya hitung dapat minimal sepertiga 1 juta, itu kan sudah 2,5 miliar. Itu padanya. Tapi sekarang untuk di angka 500 juta saja tidak ada. Karena mereka rata-rata tiap harinya tidak melakukan transaksi. Transaksi pun hanya 1, 2, dan tingkatnya itu paling di bawah, semua di bawah angka 1 juta untuk saat ini. Untuk sementara banyak sekali yang mengurangi karyawan, banyak sekali, atau model di upload, jadi seminggu masuk, seminggu libur, seminggu digilir bahasanya seperti itu. Kalau kita WFH itu yang jelas tidak bisa, karena sistemnya di sini kalau bekerja ya dibayar, kalau enggak ya enggak. Wah, kalau bisa mohon itu bisa ditinjau kembali, bisa mati pelan-pelan kita bahasanya Mas. Mohon pada pengambil kebijakan untuk meninjau kembali, kalau boleh kita turun ke bawah lah. Ini ekonomi kita sudah sangat mengkis-mengkis sekali. Ekonomi sudah sangat mengkis sekali seperti ini. Kita ini bahasanya
hidup segan pasti juga tak mau. Tapi bagaimana lagi, memang situasinya di tengah masa pandemi seperti ini, ya kita mau tidak mau harus mengikuti apa yang disampaikan pemerintah. Tapi ketika kami bisa meminta dan kami bisa memohon, mohon ini bisa diberikan satu solusi yang terbaik buat kami. Saat PPKM ini Pak, retribusi gimana Pak kondisinya? Retribusi masih jalan terus, PPKM belum ada. Makanya ketika kami menyampaikan beberapa kali baik kepada bupati maupun kepada kepala dinas bahwa selama ini retribusi tetap jalan seperti biasa. Harapannya Pak? Harapannya sesuai dengan PPKM kali ini, yang jelas kami tingkat retribusi mohon dibebaskan. Tingkat sewanya juga mohon ini bisa dibebaskan untuk masa PPKM ini. Terus yang ketiga, diberikan semacam stimulus ataupun entah bentuknya apa nanti pemerintah kepada terutama pada karyawan kami yang berdampak. Karena karyawan kami separuh masuk, separuh libur, separuh masuk, separuh. Mereka di rumah tanpa memperoleh upah sama sekali. Dan mereka rata-rata sudah mempunyai tanggungan keluarga. Pak, kalau total omset biasanya berapa dan menjadi berapa Pak? Untuk hari-hari biasa, saya hitung saja kita 2.500 kali, mereka rata-rata dapat 2-5 juta lah. Itu rata-rata hampir 2-3-5 M lah untuk hari-hari biasa. Tapi untuk hari-hari seperti ini, karena semua akses di jalan ditutup, semua dibatasi, dan tidak ada apapun ya, ini untuk angka 500 juta untuk 2.500 pedagang tidak ada, tidak mencukupi. Bisa dikatakan turunnya hampir 95 bahkan 90% di pasar Kliwon. Itu berarti beneran tuh sejak ada PPKM darurat ini atau memang sebelumnya Pak PPKM? Sebelumnya sudah turun, tapi setelah adanya pengetatan dari PPKM darurat ini tambah parah. Ibaratnya orang sakit itu tambah kronis. Pak, apakah karena ini ada penyekatan mungkin dari luar daerah tidak bisa masuk ke Kudus? Memang tidak bisa Mas. Jadi dari PPKM sendiri, patroli sendiri itu sudah aktif di sini, petugas untuk bisa untuk menyeleksi mereka-mereka yang dari luar daerah untuk masuk ke sini. Karena terus terang ketika kita dicap waktu itu zona merah, itu sudah tidak ada sama sekali orang yang di luar Kudus masuk kawasan Kliwon. Berarti semenjak zona merah di Kudus itu Pak ya? Semenjak zona merah di Kudus Sampai sekarang. Waduh, cukup. Ini di pasar Kliwon berarti dagangnya itu selain dagang pakaian apa aja? Di pasar Kliwon itu paling terbesar 60% itu pedagang konveksi. 30%-nya itu pedagang aksesoris, artinya pernik-pernik kebutuhan macam-macam, kelonong dan lain-lain sebagainya. 10%-nya itu pedagang sembako dan kebutuhan sehari-hari.